Di Lamborghini Aventador, harga 11 miliar, 4,5 miliar DP-nya. Terus cicilan itu sebulan itu 275 juta. Nggak banyak. Satu bulan. Sebulan 275. Nggak banyak. Cicilan. Nggak banyak, bro. Ya, kalau dilihat dengan penghasilan saya waktu dulu itu ya nggak seberapa gitu. Makanya langsung di-ACC sama bank. Terus saya ngambil lagi Ferrari F430, Ferrari California. Terus Cicil semua itu? Cicil semua, Mas. Karena ditawarin terus sama itu bank yang banyak kita pakai lah gitu ya. Nah, itu tuh ditawarin terus, Pak, ambil dong ini apa namanya KKB, ambil. Wah, saya ngambil. Saya ngambil waktu itu Range Rover Evoque, Porsche, terus ngambil lagi. Pokoknya total ada 5 unit mobil lah. Dengan total hutang itu sekian puluh miliar. Dan Masya Allah, subhanallah, tidak perlu waktu lama, Mas. 3 bulan. Apa tuh, Mas? Sejak saya pertama kali ngambil cicilan, yang terjadi adalah bisnis saya pokoknya dihancurkan sama Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Faman ja'ahum mau'idhatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Artinya, orang-orang yang makan riba, mereka tidak bisa berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Karena mereka mengucapkan bahwasanya jual beli sama riba itu sama. Bahwasanya bank itu konven syariah itu sama aja. Wa halallahul bai'a wa harrama riba. Padahal jelas Allah itu telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi riba itu jelas haram. Peringatan bagi pelaku riba di ayat ke-276-nya, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan memusnahkan riba. Wah, itu udah ancaman Allah itu. Al-Baqarah 276, yamhaqullahu riba. Orang yang makan riba pasti dihancurkan. Kalau enggak berarti istidraj. Kalau istidraj berarti dia nanti dipol-polin di dunia untuk memaksimalkan azabnya di neraka nanti. Kita kan nggak mau gitu kan. Naudzubillahi min dzalik. Nah, makanya kalau orang-orang seperti kita ini, orang yang disayang sama Allah ini, kalau kita berbuat salah, sama seperti seorang orang tua yang sayang sama anaknya. Kalau anaknya berbuat salah, ngebut-ngebutan di jalan, nggak pakai helm. Wah, itu kalau anak saya ambil, saya gamparin pantatnya gitu kan. Apakah saya jahat sama anak saya? Enggak, karena saya sayang sama dia. Kalau dia kebut-kebutan di jalan, nggak pakai helm, ya celaka nanti dia. Teman-teman nih yang ngambil riba, kemudian kok bisnisnya malah melempem. Nah, itu Allah sayang sama teman-teman. Allah akan memusnahkan harta riba gitu. Jadi saya doakan teman-teman yang memulai usahanya bisa tanpa riba, insya Allah. Karena ketika teman-teman mulai usaha dengan riba, bukan untung yang didapat, tapi buntung. Itu yang saya alamin. Saya dulu merasa bahwasanya bisnis saya ini kalau saya ngambil ruko, saya ambil ruko sampai 24 unit. Di Surapati Kor itu. Semuanya riba. Ngambil mobil, pokoknya hutang saya itu puluhan miliar lah waktu itu. Dengan cicilan per bulan itu lebih dari 2 miliar. Allah mengingatkan saya dengan seketika. Bisnis hancur semuanya. Pendapatan yang tadinya miliaran per bulan jadi 0. Jadi yang tadinya kita dimuliakan menjadi dihinakan. Buka pintu langsung. Orang-orang di depan rumah pakai jaket hitam. Jaket kulit ya, jaket kulit itu. Itu sehari bisa 4-5 bang. 4-5 bang. Iya. Saya drop itu 2013 sampai 2017, Mas. Ya, kita akhirnya alhamdulillah 2017 saya dikenalkan sama sahabat saya namanya Pak Haji Suroto. Beliau ngajak saya sama Mas Randu itikaf, termasuk nanti malam kita dari itikaf. Sulaiman. Sama Bang Dery Sulaiman juga. Nah, dari 2017 ke 2019 lah, itu mulai ada perbaikan-perbaikan ekonomi dan hutang lunas semuanya alhamdulillah. Kita sedekah yatim dan lain sebagainya. Cuman yang jadi perbedaan sekali ya ditolong Allah sama sebelumnya itu adalah di tahun 2020. Kondisi pandemi. Saya dulu jualan eco racing, Mas. Pernah dengar? Ya. Ya, 2017 sampai 2019
saya itu jualan eco racing. Makanya saya bilang tadi kan 2017 saya diajak itikaf, disitulah muncullah eco racing. Mulailah ada perbaikan gitulah. Mulai penghasilan, lunas hutang dan lain sebagainya seperti itu. Cuman 2020 apa yang terjadi? Pandemi. Ya. Orang nggak bisa bepergian. Lockdown, PSBB. Kira-kira orang pakai mobil motor nggak? Enggak. Kira-kira laku nggak kalau jualan aditif bahan bakar? Nggak laku. Nah makanya 2020 itu kita langsung terjun bebas. Mungkin sama seperti bisnis-bisnis yang lain juga 2020 terjun bebas semuanya. Tapi 2020 itu anak saya masuk pondok. Kelas 1 SMP masuk pondok. Niatnya mau jadi hafiz Quran. Nah di situ saya terharu banget lah ya. Saya sampai meneteskan air mata ngelihat di pondoknya di Jati Handap gitu. Wah, ini anak saya semangat banget mondok ini, pengen jadi hafiz Quran gitu. Ini kayaknya kalau saya ngambil anak yatim kayaknya bagus nih ya. Saya jadi tergerak gitu. Nah bulan Juli 2020 itu saya langsung woro-woro, saya informasikan ke teman, saya informasikan di medsos saya juga, di Instagram saya, di Facebook saya informasikan. Saya mencari 1.000 anak yatim. 1.000. Punya duit nggak waktu itu? Enggak. Waktu itu nggak punya duit, bayangin. Bisnis lagi nyungsep, lagi pandemi, saya jualan aditif bahan bakar, lagi lockdown. Nggak ada yang keluar ya. Naik motor, mobil. Orang di rumah semuanya nggak ada yang beli gitu kan. Tapi saya memulai program yang kayak nggak mungkin gitu. Saya perlu 1.000 anak yatim, saya biayai. Akhirnya tahun 2020 itu masuk 34 anak, Mas. Karena nyari anak yatim tuh nggak gampang juga loh. Makanya banyak orang yang bilang saya punya sekian ribu anak yatim gitu. Mohon maaf saya agak sanksi gitu. Karena saya mencari anak yatim aja susah banget gitu. Yang mau kita biayai, yang mau kita pondokkan di Pondok Pesantren Madinatul Ulum di Jati Handap, Bandung. Sama satu lagi pondok pesantren di Cisaranten, di dekat rumahnya Mas ya, di Antapani. Guru Minda. Betul. Guru Minda. Sekarang di situ udah sekitar 50-an di situ. Iya. Yang tahun ini ya, itu dari seluruh Indonesia Mas, nggak cuma dari Bandung, ada yang dari Padang, ada yang dari Riau gitu ya. Kita tiket pesawat saya bayarin semuanya. Per anak itu biaya itu per bulan itu 1,5 sampai 2 juta per anak. Kalau 10 anak aja udah 20 juta. Belum tiket pesawatnya, kalau dia mudik lebaran itu kan harus kita bayarin gitu kan. Saya mondokinnya pun bukan di pondok pesantren yang biasa, tapi pondok pesantren yang cukup bagus gitu. Di pondok pesantren yang anak saya mondok di sana juga. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Al-Quran Surat Muhammad ayat 7. Barang siapa yang menolong Allah, menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya dan memberikan kedudukan di muka bumi. Itu saya rasakan dalam hitungan cuma beberapa bulan. Setelah itu, nah akhir tahun, pupuk saya meledak. Booming. Pupuk? Iya, saya jualan pupuk. Ini nggak ada produknya ya. Iya. Selain produk ini tuh kita jualan pupuk. Pupuk apa Mas? Pupuk semua jenis tanaman Mas. Padi, sayuran, kopi, dan yang lagi booming sekarang sawit. Nama pupuknya apa? Eco farming. Iya. Kalau kita ngomong pandemi, orang tetap makan. Meskipun dia tidak bepergian, artinya pertanian tetap jalan seperti biasa. Gitu. Dan alhamdulillah Allah menolong kita. Pupuk eco farming ini booming sekali. Selain produk-produk saya yang lain, ya ini produk-produk yang lain. Gitu. 2021, nah saya mulai pembangunan rumah ini 2021. Ini cuma setahun ngebangunnya. Jadi gini Mas, saya kemarin Ustadz Lukmanul Hakim ke kantor. Ustadz Lukmanul Hakim Pontianak. Itu kan beliau terkenal sekali ya nyantunin anak yatim ya. Beliau bilang gini sama saya. Mas, Rasul itu bukan nyuruh kita nyantuni anak yatim, bukan. Tapi memuliakan anak yatim. Barang siapa yang memuliakan anak yatim, itu nanti akan bersamaku di surga seperti jari telunjuk dan jari tengah. Apa bedanya menyantuni dan memuliakan? Menyantuni itu kita dulu mungkin sama lah gitu ya. Kalau kita ngelihat ada panti yatim, kita langsung minggir tuh. Ada duit berapa di dompet, kasih, terus tanda tangan, akad. Itu menyantuni. Seingatnya Mas, seingatnya. Atau mungkin kita pas lagi ada acara di kantor atau ada acara syukuran,
kita jadiin anak yatim itu sebagai properti acara. Ustadz Lukmanul Hakim yang ngomong loh ya, saya jiplak beliau. Betul juga ya, jadi malu nih dulu kalau bikin acara-acara sering ngundang anak yatim cuma buat jadi properti nih di acara, cuma jadi figuran gitu ya di acara gitu. Nah, makanya kita disuruh memuliakan anak yatim. Memuliakan anak yatim itu apa? Kita jadikan dia anak kita. Gitu. Makanya sejak itulah saya sama anak-anak saya itu sekarang totalnya udah 74. Itu saya salaman sama mereka. Kamu sekarang jadi anakku ya. Nanti biaya kamu sampai besar saya yang biayain. Kamu nggak perlu mikir biaya lagi. Yang perlu kamu pikir adalah kamu ngapalin Al-Quran, hafiz 30 juz, kamu sama ibumu bapak berangkatin umroh. Gitu. Semuanya saya kasih. Dan alhamdulillah baru 2 tahun ini ya, itu udah ada anak itu namanya Ananda Niken, itu udah 17 juz. Waduh, makin semangat ya alhamdulillah. Jadi rata-rata sekarang udah di atas 5 juz. Dari total 74 anak. Nih Randu juga ngikutin, dia ngambil 20 anak ya. Kita ngomong 100 anak aja, itu sebulan berarti kita butuh biaya berapa? 200 juta ya. 1 bulan. 1 bulan, berarti setahun berapa miliar gitu kan. Ya itulah yang saya merinding banget itu ya. Dulu tuh kayak yang nyari duit itu susah banget mas. Susah nggak mas nyari duit mas? Nyari duit itu ya, sering ketipu orang. Ketipu partner bisnis gitu kan, ketipu gitu. Kalau Allah sudah menolong kita, merindingnya mas, udah selesai lah urusan dunia. Itu saya rasain banget. Kenapa kok hidup saya berubah sekali selama 2 tahun terakhir ini? Yaitu saya bukan menyantuni anak yatim, tapi memuliakan anak yatim. Saya ambil mereka jadi anak saya, akad gitu, jadi anak. Kamu sampai dewasa, tanggung jawab saya. Gitu. Kalau hanya sekedar menyantuni, mohon maaf nih. Mungkin orang-orang juga banyak yang nyantuni anak yatim, tapi seingatnya, seada duitnya, ya kan. Tapi kalau kita muliakan, kita jadikan anak, itu jadi prioritas. Pengeluaran kita tiap bulan tuh. Silahkan teman-teman, kalau bisa mulai ngambil anak yatim ya, jadiin anak angkat itu ya, 1 aja. Nggak mahal kok, paling 1,5 juta sampai 2 juta gitu ya. Tapi nanti lihat bagaimana nanti baginda Rasul itu ya memberikan syafaatnya, nggak cuma nanti di yaumil akhir gitu ya, tapi dalam keseharian kita ini kayak kita itu ditolong, dibimbing gitu. Insya Allah gitu mas. Sama bro. Insya Allah, saya pengen nanti setelah ini Rezeki langsung bener loh. pulang dari sini langsung kita cari anak yatim. Insya Allah. Lu kan yatim bro? Boleh, Tapi udah bukan anak, udah bukan anak. Belum balik sebelum. Nah ini juga teman-teman kalau yang lihat video ini, kalau ada anak yatim, saya masih nyari banyak gitu ya. Jadi saya kalau dapat, saya tuh punya ruko banyak, puluhan ruko, dan itu kebanyakan memang sudah disewa dari dulu sama beberapa bank dan lain sebagainya. Bayaran sewa itu memang nggak saya pakai sama sekali, saya untuk anak yatim gitu. Jadi kalau ada anak yatim yang mau saya biayain, nah boleh datang ke kantor saya, Best Corporation Syariah di Kompleks Surapatikor. Nanti bisa cari Mas Aldi atau Bu Retno. Ya, nanti. Iya, Nanti insya Allah akan kita biayai sampai dewasa. Nah, buat yang du'afa pun kita juga insya Allah kita mulai programnya. Jadi nggak harus yatim, du'afa juga boleh. Tapi minimal hafal juz 30. Nah, ya. Minimal hafal juz 30 ya. Minimal 1 juz aja ya. 1 juz aja. Nah, kalau yang yatim nggak ada syarat. Asal mau ngapalin Al-Quran aja. Kalau yang yatim dari umur? Dari umur 6 tahun. Dari 6 tahun. Ya, kalau yatim dari umur 6 tahun sampai umur 13 tahun ya. Karena kalau sudah berapa tahun? Berapa tahun? Saya 17. udah bukan anak lagi. Jadi ada itu yang ke kantor itu ya minta beasiswa umur 17 tahun. Wah, itu bukan anak yatim lagi. Berarti dari umur 6 tahun. 6 tahun sampai 13. Ya. Kalau yang du'afa ya itu juga mungkin bisa umur segitu juga, atau umur kita lebih prioritaskan SMP SMA gitu ya, yang berprestasi ya, kita berikan beasiswa. Itu tadi salah satu rahasia ya dari Mas Febri. Tapi gini Mas, saya satu pertanyaan. Kalau misalkan, kan karena kalau kita ngambil anak yatim butuh biaya. Oke lah minimal 1.500.000. Nah, sedangkan di luar sana ada yang memang buat diri sendiri aja nggak sanggup, apalagi ngebiayain anak yatim. Ada tips nggak selain rahasia sukses, misalkan yang nggak mampu untuk membiayain anak yatim? Selain itu ada nggak? Ngenalin anak yatim ke saya.
Nah, Gitu ya, jadi pahala itu juga. jadi amal jariah. Nah, jadi amal. Jadi anak yatim yang teman-teman kenalin ke saya, terus anak yatim tersebut saya biayai, pahalanya juga ngalir ke yang kenalin. Masya Allah. Sanatnya masuk. Iya, iya. Iya.